Pemirsa, ajaran Islam diperkirakan pertama kali masuk dan berkembang di Sulawesi Tenggara pada abad ke-15. Di masa itu ajaran Islam dibawa Syekh Abdul Wahid, pedagang dari Arab Saudi yang masuk ke tanah Kabupaten Muna. Hal itu dibuktikan dengan peninggalan sejarah berupa Al-Quran tulis tangan berusia 500 tahun dari Kerajaan Muna. Sebuah Al-Quran berusia 500 tahun terpajang di etalase Museum Sulawesi Tenggara. Al-Quran tulis tangan tertua itu diletakkan di ruang filologi fitting lantai 2 museum, diapit di antara naskah bersejarah lainnya. Kitab suci umat Islam yang dibuat pada tahun 1501 ini ditempatkan di atas rekal atau dudukan lipat berbahan kayu. Bagian bawah Al-Quran sudah tampak lusuh kehitaman. Sisi kiri dan kanan sebagian telah sobek dimakan usia, tetapi huruf aksara Arab tulisan Al-Quran ini masih terlihat terang dan jelas, sehingga masih bisa terbaca. Pihak museum menjelaskan Al-Quran tulis tangan itu diperoleh dari warga Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna pada tahun 2000 lalu. Sebelum dibawa ke Museum Sultra, Al-Quran itu beserta pemiliknya dibawa ke Laboratorium Museum Nasional untuk diteliti. Hasil penelitian membuktikan Al-Quran itu ditulis tangan berdasarkan beberapa hal, seperti degradasi warna tulisan tidak konsisten atau tidak ditulis menggunakan mesin cetak. Di samping itu, kertas Al-Quran tertua ini dibuat dari kulit kayu mahoni. Sementara tintanya terbuat dari getah buah-buahan, diramu dari berbagai buah, getah jati, dan berbagai buah bergetah lainnya. Kurator Museum Sultra, Agung Kurniawan mengungkapkan pada masa ajaran Islam yang dibawa Syekh Abdul Wahid, Kerajaan Muna dipimpin Raja Sugimanuru. Meski Sugimanuru belum menganut agama Islam, namun ia tidak melarang penyebaran agama Islam, tetapi justru merestui anaknya Laki Laponto untuk mendalami agama Islam. Pertama kali kan seperti yang kita ketahui, masuknya agama Islam di Sultra itu adalah pada abad ke-15, sekitar abad itu. Jadi diperkirakan Al-Quran itu ada pada saat awal masuknya Islam di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Muna. Jadi Al-Quran ini sebenarnya pada saat itu merupakan Al-Quran yang dibuat oleh penulis-penulis dulu untuk masyarakat yang ada di situ, yang ada di Kabupaten Muna pada saat itu, di Pulau Muna pada saat itu. Jadi ketika diperbanyak begitu, diedarkan ke masyarakat. Nah, salah satunya ini kebetulan masih ada yang menyimpan sampai saat ini. Nah, dari pengakuan orang yang menyimpan Al-Quran yang ada di dalam museum ini, itu mereka sudah simpan dari abad ke-18. Dari abad ke-18 mereka rawat dengan berbagai macam cara. Ada yang pakai daun daunan, ada yang mereka jaga, dibungkus supaya tidak dimakan sama rayap dan lain-lain. Nah, akhirnya setelah kita temukan pada tahun 2000 lalu, kita bawa ke museum ini. Oh ya, jadi Al-Quran tulis tangan ini setelah kita adakan penelitian, dia terbuat dari kulit kayu mahoni. Dia kertasnya terbuat dari kulit kayu, kemudian tintanya itu dibuat dari berbagai macam getah buah-buahan. Menurut Agung, Al-Quran tulis tangan ini menjadi benda koleksi masterpiece di Museum Sultra. Benda koleksi masterpiece itu pun membuat turis asing asal Belanda berdecak kagum setelah melihat Al-Quran tersebut. Diketahui Al-Quran dan sejumlah kitab bersejarah lainnya rutin dirawat setiap tahun dengan cara modern, yakni fumigasi atau diasapi menggunakan bahan kimia agar tidak dihidupi jamur dan bakteri. Dalam sekali perawatan, pihak museum mengeluarkan anggaran sekira 150 juta rupiah untuk membeli 5 jenis bahan kimia. Namun pada tahun 2022, benda koleksi Museum Sultra itu urung mendapatkan perawatan, lantaran Museum Sultra tidak lagi mendapatkan dana alokasi khusus dari Dikbudristek sejak 2021 hingga 2022 ini.
Randi Ardiansyah, kontributor TVRI Sultra melaporkan.